Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sistem pembiayaan pelayanan kesehatan. Yang beranggotakan Jessica Ingrid Mamonto dan saya sendiri Farwa Zahra Kamuntuan, Putri Nur Azlina, dan Nafasia M. Hasan. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 7, kepesertaan jaminan kesehatan daerah diberikan kepada setiap masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti PBI BPJS, kesehatan APBN, dan kesehatan APBD. Jaminan lainnya selain Jamkesda, anak yang dilahirkan dari masyarakat miskin dan kurang mampu. Pasal 8, persyaratan menjadi peserta jaminan kesehatan daerah meliputi penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk tetap dan atau kartu keluarga, belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah pusat, memenuhi ketentuan kepesertaan jaminan kesehatan daerah. Besaran klaim pasal 16, pembayaran klaim kepada peserta program jaminan kesehatan daerah untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap di puskesmas diberikan 100% dari biaya setiap pelayanan. Pembayaran klaim di rumah sakit sebesar 7.500.000 per orang per kasus sesuai tarif yang ditetapkan oleh Bupati. Pelayanan yang tidak dijaminkan pasal 13, jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program jaminan kesehatan daerah. Yang pertama, pelayanan yang tidak sesuai produk dan ketentuan program Jamkesmas. Kedua, pelayanan tingkat lanjut tanpa ada surat rujukan. Ketiga, peserta yang tidak berhak. Yang keempat, pelayanan penyakit jantung yang memerlukan tindakan operasi. Ada pelayanan kemoterapi, pelayanan hemodialisa, sama pelayanan penunjang diagnostik canggih. Sumber dana pasal 19, pembiayaan program jaminan kesehatan daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Penyaluran dana bantu Pasal 17, pencairan dana program jaminan kesehatan daerah menggunakan mekanisme pembayaran langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, menggunakan pembayaran retrospektif karena PPK mengajukan klaim biaya pelayanan setelah selesai pelayanan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nafa. Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 17 Tahun 2019 tentang integritas penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Sasaran bantuan jaminan peserta jaminan kesehatan yang diintegrasikan ke dalam program jaminan kesehatan nasional meliputi setiap warga miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan berdomisili di wilayah Kabupaten Gunung Kidul sekurang-kurang 6 bulan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau terdaftar dalam kartu keluarga. Lanjut. Next. Sumber dana. Pertama, pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta jaminan kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Besar bantuan, besar iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah mengacu kepada besaran iuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi PBI pemerintah. Pembayaran iuran dan pendanaan. 1. Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah serta hasil rekonsiliasi. 2. Pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemerintah dan BPJS Kesehatan.
Kesimpulan, pembayaran retrospektif karena besaran iuran yang harus dibayarkan kepada BPJS ditetapkan setelah pembayaran diberikan. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 46 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan daerah di Kota Tasikmalaya. Sasaran bantuan jaminan: 1. Jamkesda integrasi diberikan kepada penduduk Kota Tasikmalaya. 2. Penduduk Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga, sedangkan bagi yang belum memenuhi syarat wajib KTP dibuktikan dengan akte kelahiran. 3. Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penduduk miskin dan atau tidak mampu. Syarat kepesertaan: kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan dari kelurahan, hasil verifikasi kategori miskin dan tidak mampu, surat rujukan dari puskesmas, surat keterangan dirawat, keputusan lurah atau keterangan dari kelurahan, surat keterangan lainnya. Sasaran bantuan jaminan: 1. Jamkesda integrasi diberikan kepada penduduk Kota Tasikmalaya. 2. Penduduk Kota Tasikmalaya sebagaimana yang dimaksud, yaitu dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Ketiga, Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud adalah penduduk miskin dan tidak mampu. Besaran klaim, yaitu tarif klaim pelayanan kesehatan Jamkesda di Fasyankes tingkat pertama dan tingkat lanjut berpedoman pada peraturan daerah tentang tarif retribusi pelayanan jasa umum. Yang kedua, peraturan daerah tentang tarif RSUD dan tarif INA-CBJS. Selanjutnya ada tarif klaim pelayanan kesehatan Jamkesda non-integrasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pelayanan yang tidak dijamin yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasyankes yang tidak bekerja sama dengan program Jamkesda. 3. Integrasi kecuali untuk kasus gawat darurat. 4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Sumber dana: pembiayaan program Jamkesda integrasi dan program Jamkesda non-integrasi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tasikmalaya, dan penyaluran dananya yaitu penerima program Jamkesda non-integrasi dapat diusulkan menjadi peserta Jamkesda integrasi apabila kuota Jamkesda integrasi mengalami perubahan data peserta program Jamkesda integrasi. Kesimpulannya, menggunakan pembayaran retrospektif, yaitu pembayaran klaim dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada fasilitas kesehatan setelah dilakukan verifikasi atas klaim tagihan pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 164 Tahun 2021. Next. Untuk syarat kepesertaannya yaitu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan program Jamkesda pada Faskes tingkat pertama ditentukan sebagai berikut. A. Tidak terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan yang memiliki asuransi kesehatan lain atau peserta tidak aktif.
B. Memiliki dokumen administrasi. Next. Untuk iuran jaminan kesehatan bagi PBI daerah, meliputi 1. Iuran jaminan kesehatan bagi PBI daerah dibebankan pada APBD dengan mekanisme integritas program Jamkesda ke program jaminan kesehatan. Yang kedua, tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban pembayaran iuran jaminan kesehatan PBI daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai keterangan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dibiayai. Pertama, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, dan seterusnya. Next. Pembiayaan pelayanan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan program Jamkesda terhadap penerima manfaat program Jamkesda diberikan penggantian biaya pelayanan kesehatan sebesar 100%. Sumber dananya yaitu dari anggaran APBD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kesimpulannya, masuk ke dalam prospektif karena informasi yang diperoleh sejalan dengan berjalannya proses pembiayaan pelayanan kesehatan program Jamkesda terhadap penerima manfaat program Jamkesda yang diberikan pengganti biaya pelayanan kesehatan sebesar 100% ditanggung oleh APBD. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang mau jawab nanti menyebutkan nama sama kelompoknya ya. Saya mau nanya dari kelompok 12 atas nama Alfi. Baik, kami akan buka sesi tanya jawabnya. Yang mau bertanya? Saya. Nah. Baik, nanti dari sebutkan nama dan dari kelompok mana ya. Baik, saya Ditinur Arif Bobihu, NIM 211341101 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah seseorang yang pindah tempat kerja atau tempat tinggal tetap dijamin oleh JKN? Terima kasih. Baik, selanjutnya dari yang mau bertanya.
Ini Alfi dari kelompok 12 ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara peserta BPJS kelas 1, 2, dan 3? Terima kasih. Untuk selanjutnya yang mau bertanya, Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi. Apakah ada perbedaan antara peserta BPJS kelas 1, 2, dan 3? Ya, tentu saja ada. Setiap kelas yang didaftarkan peserta memiliki perbedaan pada pelayanan non-medisnya saja, seperti ruangan rawat inap. Jika peserta BPJS Kesehatan memerlukan perawatan inap, misalnya dari kelas 3, maka rawat inap pada umumnya berisi 5 orang, kelas 2 berisi 3 orang, dan kelas 1 hanya berisi 2 orang saja. Sementara pelayanan lainnya mulai dari tindakan medis, kualitas, dan obat-obatan, dan sebagainya sama saja antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Terima kasih. Saya Jin Cynthia ingin bertanya, bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran? baik, untuk mempersingkat waktu juga, saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Nur Arif. Untuk pertanyaannya tadi, apakah seseorang yang pindah tempat kerja atau tempat tinggal tetap dijamin oleh JKN? Untuk jawabannya, seseorang yang pindah tempat kerja atau tempat tinggal tetap dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional selama memenuhi kewajiban pembayaran. Jadi kalau selama seseorang itu masih membayar iuran, untuk JKN-nya masih tetap aktif dan mengikuti di mana tempat pindah tempat kerjanya sama pindah tempat tinggalnya. Bagaimana Mbak Aditya? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jihad Cynthia. Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran? BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagai dimaksud, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya iuran. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya presentasi ini kami tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.